Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi doktrin-doktrin yang sudah disebarkan oleh para habaib, dan khususnya doktrin-doktrin yang selama ini viral, sudah dikonsumsi oleh masyarakat awam di media sosial, khususnya di YouTube, di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Dan khususnya lagi kemarin ya diceritakan oleh Habib, salah satu Habib, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini suatu ketika pernah ya, walaupun dalam mimpi ya, pernah belajar nahwu ke salah satu pengajian Habib. Nah, doktrin-doktrin yang semacam ini, pada umumnya doktrin-doktrin yang telah disebarkan oleh para habaib, ini tidak bisa dibiarkan bagi orang-orang yang sudah mengetahui bahwa itu salah, bagi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualitas keilmuan untuk meluruskan doktrin yang semacam itu. Kalau dibiarkan, maka doktrin-doktrin yang selama ini disebarkan oleh para habaib ini berpotensi besar bisa membuat orang awam atau semua masyarakat ini melakukan kemurtadan. Ya, ini rentan sekali. Oleh karenanya sekali lagi saya menanggapi doktrin-doktrin yang telah disebarkan oleh para habaib ini bukan karena kebencian, enggak, bukan karena kehasutan, tidak, akan tetapi ini murni karena keilmuan, karena kebenaran untuk menuntun umat, menuntun masyarakat menuju jalan yang benar, dan tentu untuk menegakkan ajaran-ajaran sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, dan oleh ulama-ulama terdahulu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dalam menanggapi doktrin-doktrin para habaib, kita bisa mengkajinya di dalam kitab Is'atur Rafiq ya. Saya cetakan Al-Hidayah, kitab Is'atur Rafiq cetakan Al-Hidayah ya, halamannya halaman 49, juz 1 ya, halaman 49, faslun yajibu ala kulli muslimin ya. Ya, itu kita langsung ke halaman 50 ya. Jadi nanti setelah kalau kita membaca kitab ini, nanti tahu bahwa doktrin-doktrin yang selama ini yang disebarkan oleh para habaib, khususnya yang kemarin, bahwa Nabi ini pernah belajar nahwu ke salah satu habib, ini bisa berpotensi kemurtadan ya. Kita langsung kaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wariddatu salah satu aksabil, bahwa sesuatu yang bisa membuat seseorang murtad itu ada 3. Jadi ar-ridda ya, sesuatu yang bisa mengarah kemurtadan itu ada 3 macam ya. Salah satu aksamin, ada 3 macam. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama adalah i'tiqadiyah. Jadi murtad i'tiqadiyah, sesuatu yang bisa menyebabkan murtad karena i'tiqadiyah, keyakinan. Tentunya ini
ada hubungannya dengan hati, karena masalah yakin apa tidak ini adalah hubungannya dengan hati. Kemudian yang kedua adalah af'alun, jadi ridda af'alun, perbuatan, ya, murtad karena perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah aqwalun, murtad karena ucapan. Wa kullu kisbin yatasya'abu syu'ban bidhammi awalihi syu'ban, ya, bukan sya'ban, yatasya'abu syu'ban katsiratan, dan setiap dari tiga bagian tadi, yakni murtad i'tiqadiyah, kemudian af'aliyah, aqwaliyah, ini masing-masing memiliki banyak bagian-bagiannya. Faminal awali asyakku fillah au fi rasulihi. Yang pertama termasuk murtad i'tiqadiyah, ya, termasuk perbuatan yang bisa membuat seseorang ini murtad dalam keyakinan adalah dia ragu-ragu atau ragu-ragu dalam wujudnya Allah. Jadi tidak percaya bahwa Allah itu wujud, dia tidak percaya. Yakin, hatinya tidak percaya. Maka seketika orang tersebut menjadi murtad. Atau dia ragu-ragu, ya, tentang risalah atau kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak percaya, di dalam hatinya dia ragu-ragu. Oh, saya ragu-ragu, di dalam hatinya ragu-ragu. Nabi Muhammad ini utusan, tidak utusan, enggak utusan Nabi Muhammad ini, ya. Ini seketika bisa membuat orang murtad. Awil Qur'ani, atau ragu-ragu terhadap isi dari Al-Quran, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Dia percaya terhadap Al-Quran tapi hanya separuh saja. Ini bisa menyebabkan seseorang murtad. Awil yaumil akhiri, atau ragu-ragu tentang keberadaan hari kiamat. Di dalam hatinya dia ragu-ragu, ya, tidak percaya bahwa hari kiamat pasti ada, sehingga dia tidak takut dengan siksa Allah, tidak takut dengan adab Allah. Afil jannati, atau dia ragu-ragu, hatinya ragu-ragu tentang keberadaan awil jannati awil nari, surga dan neraka. Ya, dia tidak percaya bahwa surga itu ada, dia tidak percaya bahwa neraka itu ada, sehingga dia melakukan perbuatan seenaknya, baik itu yang dilarang maupun yang dilarang keras, tidak digubris, gitu loh. Awis sawabi wal iqobi, atau dia ragu-ragu, hatinya ragu-ragu, yakin, ya, bahwa pahala itu tidak ada, pahala itu tidak ada, siksa itu tidak ada, yakin, hatinya yakin, maka dia bisa murtad karena i'tiqadiyah, keyakinannya itu loh. Au nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaihi, atau ragu-ragu dalam hal semisalnya yang sudah saya sebutkan di atas, yang sudah disepakati, ya, yang sudah disepakati, misalkan mengkafirkan sahabat, misalkan ragu-ragu atau tidak meyakini, ragu-ragu dalam hal keberadaan bahwa sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri ini disyariatkan. Hatinya tidak percaya bahwa sholat hari raya itu disyariatkan oleh Nabi, ya, bahwa hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha ini disyariatkan oleh Nabi. Dia tidak percaya, maka seketika seseorang ini bisa, ya, bisa murtad, ya, bisa murtad. Kemudian, ya, kemudian lagi au i'taqada faqda sifatun min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi wa qudrati, atau dia
meyakini ya bahwa Allah tidak memiliki sifat wajib seperti ilmu qudrat. Ya, dia tidak percaya. Allah artinya tidak percaya, yakin tidak percaya bahwa Allah itu tidak memiliki sifat ilmun, kemudian kudrah, nggak percaya. Maka seketika bisa murtad karena i'tiqadiyah, karena keyakinannya. Au asbata lahu sifatan yajibu tang apa ini? Au asbatalahu sifatan yajibu tangzihuhu anha isma'an, atau menetapkan sifat terhadap Allah yang mana sifat itu semestinya tidak boleh ada pada Allah. Misalkan, oh Allah itu berupa jisim, Allah itu punya mata, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kepala, seperti kepalanya manusia tapi berbeda. Lah, ini kalau hatinya yakin semacam itu, maka bisa murtad seketika. Au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad-dini bid-darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwati wal qatli wasyariqati wal ghasabi. Atau seseorang ini bisa murtad, ya, seseorang ini bisa murtad, bentar. Atau seseorang ini bisa murtad karena berapa tadi itu? Nah, ya. Saya ulangi ya. Au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad-dini bid-darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwati wal qatli wasyariqati wal ghasabi. Atau di dalam hatinya meyakini sesuatu yang sudah menjadi maklum doruri, atau memang sudah ada dalil secara maklum doruri, sudah dogmatif dalilnya, sudah disepakati, ya, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan zina. Ya, misalkan zina. Jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ini dijelaskan bahwa zina itu haram. Kok ada kelompok yang mengatakan bahwa zina itu halal, maka seketika seseorang itu atau kelompok itu bisa murtad. Atau bisa juga begini, ada para habaib ini menganggap bahwa perempuan-perempuan mereka yang menikah dengan selain dari kelompok mereka, maka itu dianggap zina. Padahal Allah tidak mengatakan itu, padahal Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Maka kalau habaib itu yakin, seyakin-yakinnya, di dalam hatinya yakin bahwa dia, ya, menghalalkan maksudnya mengharamkan, ya, oh nanti saja atau gini, para habaib mengatakan bahwa perempuan-perempuan mereka ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari kelompoknya. Padahal Al-Quran tidak pernah mengajarkan itu. Padahal syariatnya Allah tidak pernah mengatakan itu. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Tidak ada dalil dogmatifnya yang mengharamkan seperti apa yang diyakini oleh Habib, bahwa perempuan-perempuan mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan mereka. Ini bisa murtad. Ya, ini bisa murtad, itu loh, ya. Atau bisa juga
bisa mengatakan Habib mengatakan bahwa Habib yang walaupun zina, walaupun mencuri ini lebih mulia ya daripada yang biasa. Loh, ini bisa berpotensi kepada kemurtadan kalau di dalam di dalam hatinya ya. Oh, berarti kalau lebih mulia berarti zina bagi Habib nggak apa-apa, mencuri bagi Habib nggak apa-apa. Di dalam hatinya yakin gitu, padahal zina itu haram, padahal mencuri itu haram. Berarti ini sama saja halala muharraman bil ijma. Ya, bil ijma maklum minad dini biddarurati. Ya, ini berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, murtad itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Atau mencuri, misalkan kemarin itu ada pencurian, ya Habib mencuri motor di Cikarang, ya. Dikatakan, "Oh, itu kan Habib nggak apa-apa mencuri." Loh, kalau dalam yakin di dalam hatinya meyakin bahwa Habib mencuri itu tidak apa-apa, ya kok murtad. Wong Al-Qur'an enggak menjelaskan begitu, Nabi tidak menjelaskan begitu. Wal wasabi. Kemudian au harrama halalan kadzalikal bai'i wan nikahi wa nafyi wujubin mujma'in alaihi kadzalika shalawatil khamsi au sajdatan minha wa zakati wa shaumi wal haji wal wudu'i. Ya, atau yang bisa menyebabkan murtad seseorang karena keyakinannya adalah mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jual beli, nikah, ya, atau menafikan kewajiban ya yang sudah disepakati, yang sudah terkonsensus kewajibannya, seperti sholat 5 waktu, atau mengurangi satu sujud saja dari sholat, misalkan sholat maghrib, ya, sholat maghrib 3 rakaat, sujud yang ketiga ini hanya 1, lah ini bisa murtad, ya. Atau menafikan zakat, ya, zakat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, haji itu tidak wajib, ya. Padahal di dalam Al-Quran jelas wajib. Kok hatinya meyakini semuanya tidak wajib, bisa murtad. Ya, nikah, ya, di sini tadi disebutkan menikahi, nikah itu kepada siapapun, laki-laki dan perempuan. Ini boleh-boleh saja, tidak ada batasan golongan ini tidak ada. Kok Dr. Habib mengatakan bahwa perempuan-perempuan mereka ya tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan dari kelompok habaib. Ini berarti harrama halalan, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Ya, ini berarti murtad. Ya, murtad. Ini murtad. Au jaba malam yajib ijma'an kadzalik au nafya au jaba malam yajib ijma'an kadzalik au nafya masyru'iyatin mujma'in alaihi kadzalika rawatib, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, yang sesuatu itu sudah sudah disepakati oleh para ulama karena ada dalil yang secara dogmatif atau maklum minadini bid-darurah, ya, seperti sholat rawatib. Ya, sholat rawatib ini diyakini bahwa sholat rawatib itu tidak disyariatkan, padahal secara dalil ini termasuk dalil maklum minad dini bid-darurah, dogmatif. Maka kalau hatinya yakin itu tidak disyariatkan, maka bisa murtad. Au azama alal kufri fil mustaqbali au ala fi'li syai'in mimma dzukira au taraddada fihi la waswasatan
ya. Atau yang bisa juga menyebabkan kemurtadan, seseorang ini memiliki azam, memiliki keinginan untuk melakukan atau untuk keluar dari Islam, ya, untuk keluar dari Islam. Misalkan nanti sore saya akan kafir, nah ini seketika bisa murtad, ya, bisa murtad. Atau ragu-ragu, ya, ragu-ragu, saya kafir enggak ya, saya kafir enggak ya, ya, dalam hatinya ragu-ragu, saya kafir enggak ya, saya kafir enggak ya, seketika itu bisa murtad. Au angkaro suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an, atau mengingkari status sahabat dari Sayyidina Abi Bakar. Seandainya ada kelompok yang tidak percaya bahwa Sayyidina Abi Bakar ini termasuk sahabat, maka seketika bisa menyebabkan murtad. Au risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatih, atau mengingkari risalah atau kenabian satu dari beberapa rasul. Misalkan, ya sudah saya sebutkan tadi, tidak percaya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu bukan rasul. Ini bisa murtad. Au jahada harfan mujma'an minal Qur'an, harfan mujma'an alihi minal Qur'an, au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Atau ingkar terhadap satu huruf dari Al-Quran yang sudah disepakati, atau menambahi satu huruf di dalam Al-Quran, ya, yang sudah disepakati, maka seketika itu bisa murtad. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu au sawwara ismahu biqasdi tahkirihi, ya. Kemudian yang bisa menyebabkan seseorang murtad itu adalah karena dia, ya, dia membohongi Nabi. Membohongi Nabi bisa dalam bentuk misalkan doktrinnya Habib, oh saya mimpi Nabi disuruh untuk datang ke Indonesia, padahal tidak. Ini kan membohongi Nabi, ya, membohongi Nabi. Ini bisa murtad, ya, bisa murtad. Seperti yang peristiwa di 50 km itu, 7 syuhada dari FPI itu. Siapa itu yang mengatakan ketika pemakaman, saya didatangi Nabi, ternyata suatu hari dia membongkar, dia ternyata bohong. Nah ini bisa murtad. Atau mengurangi atau menghina atau merendahkan Nabi, ya, merendahkan Nabi, ya, menghina merendahkan Nabi. Termasuk menghina merendahkan Nabi adalah ausawgoro ismau, ya, embel-embel atas nama Nabi, ya, dahwir dengan atas nama Nabi. Ini jelas merendahkan Nabi, ya. Doktrin sesat atas nama Nabi, ini jelas, ya, merendahkan nama Nabi, ya, ini jelas, ya, mengharamkan perempuan-perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan dari kelompoknya atas nama perintah Nabi, padahal tidak. Ini jelas merendahkan nama Nabi. Nabi Muhammad dikatakan pernah belajar, ya, di Habib, salah satu Habib. Ini jelas, ya, jelas menghina nama Nabi, menghina kemuliaan Nabi. Padahal Nabi itu adalah ana madinatul ilm wa aliyah wa ali baruha. Saya, kata Nabi, kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia. Makanya dalam tafsir Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, ini yang paling takwa ya Nabi Muhammad. Ketakwaannya yang paling
utama, yang paling mulia adalah ketakwaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia dari sekian para Nabi, dari sekian para Rasul. Jadi hati-hati ya, doktrin yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah belajar sorof, nahwu di Habib, ini bisa murtad loh, karena menghina, merendahkan nama Nabi gitu ya. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau memperbolehkan atau menganggap bahwa ada risalah atau kenabian setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga murtad ya, ini juga bisa murtad. Kemudian saya langsung loncat saja yang ketiga ya, yang pokoknya saja, wal qismu salis al aqwal. Kemudian yang ketiga adalah murtad karena ucapan. Salah satunya adalah wa minha as-kasukhriyati bi ismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang bisa menyebabkan seseorang murtad karena ucapan adalah karena menghina, merendahkan dengan nama Allah. Ya, sumpah. Para habaib selama ini kan bersumpah, wallahi tallahi billahi. Ya. Mazhab saya ini benar, padahal salah. Saya ini enggak gini, padahal dia melakukan kesalahan. Ya, lihat para habaib itu suka sekali sumpah. Ini adalah ranahnya kasukhriyah, menghina, merendahkan nama Allah, gitu loh ya, nama Allah ya, nama Allah ini bisa murtad karena ucapan, atau awa'dihi awa'idihi ya. Allah sudah jelas mengatakan orang yang berbuat baik akan diberi pahala, orang yang berbuat salah, kemaksiatan, akan diberi dosa. Ada doktrin Habib yang mengatakan bahwa Habib itu walaupun melakukan zina, pencurian, itu lebih mulia. Loh, ini berarti kan menganggap bahwa mencuri itu boleh, zina itu boleh. Ya, berarti ini merendahkan, menghina janjinya Allah, ancamannya Allah. Ini bisa murtad karena ucapan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa doktrin Habib yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya bahwa Nabi Muhammad ini pernah belajar di salah satu Habib nahwu, ini bisa murtad i'tiqadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.